4, 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok satu dengan anggota yaitu saya, Fajar Tisno Purwanto, kemudian ada Fakri Meniardi, lalu Sabto Nugroho, Raihan Fauzan, dan yang terakhir ada Joshua Febrian. Di sini kami akan menjelaskan terkait program yang telah kami buat, yaitu program untuk menentukan salah satu faktor dari RSA. Ya, berikut penjelasan dari kami. Oke, yang pertama ada perintah square. Nah, perintah square ini menerima 3 input, yaitu B, X, dan juga N. Nah, fungsinya adalah untuk menghitung nilai X pangkat B mod dari N menggunakan sistem kuadrat kali. Nah, jadi pertama itu B sendiri kita ubah untuk ke dalam bentuk biner. Nah, lalu kita melakukan looping di mana kita mulai dari panjang dari B kurang 1 hingga ke indeks min 1 dengan langkah berkurang 1. Nah, di dalamnya kita melakukan kuadrat modulo N dan lalu program tersebut mengecek jika bilangan biner dengan urutan ke panjang B dikurang I kurang 1 itu sama dengan 1, maka Z itu sama dengan Z kali X modulo N, di mana Z sudah didefinisikan sebelumnya. Nah, lalu nilai dari Z itu dikembalikan ke sebagai hasil atau output dari square. Nah, jadi fungsi ini akan menghasilkan output jika hasil dari yang syarat B ln B kurang I kurang 1 itu sama dengan 1. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi RSA faktor dengan parameter N, A, dan B berdasar dari asumsi AB kongruen 1 mod Vn. Kemudian deklarasikan variabel faktor bernilai false dan X bernilai 1. Lalu kita masuk ke loop while dengan syarat dua variabel yang barusan disebutkan. Dalam loop while ini, variabel W merupakan bilangan bulat random antara 1 sampai dengan 1 min N. Kemudian faktor pembagi terbesar W dan N kita masukkan ke variabel X. Deklarasikan juga variabel R, yaitu AB, A kali B minus 1, dan S sama dengan 0. Masuk lagi ke while dengan kondisi R modulo 2 sama dengan 0. Nah, dalam while ini kita ada prosedur yaitu inkrementasi variabel S dengan S plus 1 dan juga R pembagian floor 2. Dalam while ini kita bermaksud untuk menghilangkan faktor 2, maksudnya faktor genap dari variabel R. Nah, berarti kita akan selalu masuk dalam while ini jika R adalah suatu bilangan genap. Nah, jika ditemukan R ganjil, maka akan keluar dari while ini. Kemudian masuk ke if dengan kondisi jika X lebih dari 1 dan kurang dari N, maka X adalah faktor. Makanya faktor nilainya kita ganti dengan true, yang tadinya false. Terus kemudian kita return X sebagai faktor. Oke, kemudian kita akan tinjau kasus lain ketika nilai GCD dari W dan N-nya itu antara 1 ataupun N. Kita akan mencari nilai dari W pangkat R dalam modul N. Untuk mempermudah kombinasi, kita akan menggunakan fungsi square yang sudah kita definisikan sebelumnya. Dan nilainya kita akan masukkan ke dalam variabel V. Kemudian kita akan mengecek, jika nilai dari GCD V dan N-nya ini sama dengan 1, atau artinya itu sama prima, maka kita tidak akan menemukan faktor dari hasil ini. Nah, jika nilainya tidak sama dengan 1, kita akan membuat suatu perhitungan. Pertama, kita akan mengeset dua variabel baru, yaitu T sebagai counter untuk membatasi iterasi, dan juga P0, yang nilai awalnya itu adalah V. Kemudian kita buat suatu looping dengan looping while, di mana nilainya itu
akan berjalan ketika nilai dari P modulo N-nya itu tidak sama dengan 1. Dan juga nilai iterasinya itu masih di bawah atau sama dengan S. Di mana nilai S itu nilai yang sudah kita definisikan pada sesi sebelumnya. Nah, kemudian dalam perhitungan Y sendiri itu, kita awalnya akan memasukkan nilai V ke dalam V0, kemudian kita akan menghitung nilai V kuadrat dalam modulo N. Dan sekali lagi untuk mempermudah komputasi, kita akan menggunakan fungsi dari square. Dan hasilnya kita masukkan dalam V. Dan hasil looping ini pun akan ditambahin 1 dalam kotak P-nya. Oke, selanjutnya kita akan cari faktor dari modulo dari N tersebut. Pertama, perhatikan bahwa jika V0 modulo N itu sama dengan min 1, artinya V0 adalah N-1. Perhatikan bahwa N-1, N adalah 1 karena N prima. Maka kita gagal untuk menentukan faktornya. Lalu untuk di kasus lain, di mana V0 modulo N tidak sama dengan min 1, pertama kita set X sama dengan GCD dari V0 plus 1, N. Perhatikan bahwa terdapat 3 kasus. Pertama, untuk X sama dengan 1, artinya V0 plus 1, N itu adalah saling prima. Maka kita juga gagal untuk menentukan faktor dari N. Lalu untuk kasus kedua, yaitu untuk X sama dengan N, artinya V0 plus 1 adalah kelipatan dari N. Makanya kita juga gagal untuk menentukan faktor non-trivial dari N. Lalu untuk di kasus lain, yaitu ketika X tidak sama dengan 1 dan X tidak sama dengan N, maka perhatikan bahwa X itu berada di antara 1 dan N. Dan dari definisi X adalah GCD dari V0 plus 1, N. Karena X berada di antara 1 dan N, maka jelas bahwa X adalah faktor dari N. Maka kita set faktor sama dengan true dan X tersebut adalah faktor non-trivial dari N. Perhatikan bahwa dalam looping ini ada kemungkinan kita masih gagal untuk menentukan faktornya. Maka kita set lagi syaratnya, yaitu jika faktor masih belum didapatkan atau faktor sama dengan false, kita set lagi X sama dengan 1 agar di loop awal, yaitu ketika while faktor sama dengan false dan X sama dengan 1 bisa berjalan hingga akhir. Lalu ketika kita telah mendapatkan hasilnya, kita bisa memprint hasil dari fungsi tersebut dan kita bisa tahu berapa lama waktu eksekusi dari program ini. Oke, selanjutnya saya akan mencoba program yang telah kami buat dengan 4 buah test case. 4 buah test case tersebut telah kami siapkan angkanya sebelumnya. Berikut test case yang pertama. Test case yang pertama akan dicoba N-nya itu merupakan perkalian antara dua buah bilangan prima, yaitu 5113 dan 3089. Berikut saya coba. Oke, di sini kita set N-nya itu merupakan perkalian antara 5113 dan 3089. A-nya kita setting suatu bilangan integer random dari 1 sampai dengan N-1 dan B-nya juga merupakan suatu bilangan integer random dari 1 sampai dengan N-1. Oke, di sini kita bisa tahu ya, salah satu faktor dari N adalah 5113 ataupun 3089. Kita coba apakah program ini dapat menentukan faktor dari N. Oke, di sini program berjalan dengan sempurna dan hasil yang didapatkan adalah salah satu faktor dari N adalah 3089 dan waktu yang dibutuhkan untuk eksekusi ini adalah 0,00603 second. Oke, lanjut. Kita akan masuk ke test case yang kedua. Di test case yang kedua, kita akan ganti bilangan prima 3089 dengan bilangan prima 12 digit. Nah, kita ganti, sudah diganti. Nah, kita masih bisa tahu dari sini salah satu faktor dari N adalah 5113 ataupun bilangan 12 digit yang tertera di layar seperti ini. Oke, kita coba run programnya. Oke, di sini juga program berhasil menemukan salah satu faktor dari N ya.
Di sini didapatkan kalau salah satu faktornya adalah 5113 dengan waktu eksekusi yang dibutuhkan adalah 0,04133 second. Kemudian kita akan masuk ke test case yang ketiga. Di test case yang ketiga ini kita ganti angka 5113 dengan suatu bilangan prima 9 digit. Jadi N merupakan suatu bilangan hasil perkalian dari dua buah bilangan prima, yaitu bilangan prima 9 digit dengan bilangan prima 12 digit. Di sini kita coba run lagi programnya. Oke, di sini terlihat bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menghitung faktor dari N yang merupakan test case yang ketiga, yaitu perkalian antara bilangan prima 9 digit dengan 12 digit, membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Di sini program sudah berjalan sekitar 30 detik lebih. Oke, kita coba sampai batas waktu 45 detik. Jika setelah melewati 45 detik, kita stop programnya untuk menghemat waktu dan meneruskan ke test case yang selanjutnya. Oke, sudah berjalan lebih dari 45 detik. Kita stop programnya untuk menghemat waktu. Di sini kita anggap program ini masih belum bisa menentukan faktor dari N dalam waktu yang cukup singkat. Dalam waktu di sini 53 detik ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke test case yang keempat. Di test case yang keempat kita ganti bilangan prima 12 digit dengan perkalian antara dua buah bilangan prima yang digunakan pada test case pertama, yaitu 3089 dan 5113. Oke, kita run untuk test case yang keempat. Oke, untuk test case yang keempat, program bisa berjalan dengan lancar dan hasil yang didapatkan yaitu salah satu faktor dari N adalah 3089 dan waktu eksekusi yang dibutuhkan adalah 0,0055 second. Mungkin cukup sekian penjelasan dari program yang telah kami buat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.